Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di materi siklus akuntansi perusahaan jasa dengan materi memindahkan jurnal umum ke buku besar. Kemarin kita sudah mempelajari cara membuat jurnal umum dan kita sudah latihan soalnya. Saya harapkan dengan latihan itu akan menambah pemahaman kalian. Di dalam jurnal kemarin kita ada halaman jurnal. Nah, nanti halaman jurnal itu yang akan kita posting ke buku besar. Selain itu juga ada angka-angka yang akan kita posting ke buku besar. Untuk lebih jelasnya, sebelum ke contoh, kita lihat materi buku besar. Buku besar itu apa? Buku besar adalah kumpulan dari akun yang selain berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Buku besar memiliki peran tempat mencatat perubahan posisi keuangan, memberikan informasi yang efisien dan efektif sebagai sumber informasi untuk menyusun neraca saldo. Bagaimanakah proses pemindahan dari jurnal ke buku besar? Pada kolom kita lihat di situ contohnya sudah ada. Nanti di dalam buku besar yang bawah itu kita lihat contoh nama akunnya adalah kas. Terus di situ dikasih nomor 111. Di situ kita pindahkan. Kalau sudah diposting ke buku besar, kita pindahkan ke jurnal. Tetapi kemarin, karena kita sistem pembelajarannya jarak jauh, kita lihat waktunya untuk menjelaskan juga singkat, langsung kita kasih nomor ref. Kalau secara teori, itu refnya di dalam jurnal umum itu ditulis kalau kita sudah posting ke buku besar. Kamu lihat arah panahnya itu. Ya. Terus tanggal diisi tanggal transaksi dari jurnal di sini. Ya. Terus keterangan diisi setoran modal. Contohnya kalau dari jurnal itu modal. Dalam kolom keterangan ini nanti tidak diisi tidak apa-apa. Ya, dikosongin tidak apa-apa. Terus referensi di sini. Itu JU1 itu menunjukkan halaman 1 pindahan dari jurnal umum. Terus di sini ada debit 85 juta ini. Kamu lihat di sini pindahannya dari jurnal umum posisinya debit 85 juta. Terus kreditnya kosong. Nah, di sini ada saldo. Saldo ada 2, debit dan kredit. Ini tinggal mindahkan saja. Kalau dari jurnal itu debit, di sini juga pasti sebelah debit. Ya. Terus berikutnya adalah yang kedua, contoh modal Kania. Di sini kamu lihat buku besar yang kedua modal Kania. Sama seperti tadi, halaman diisi JU1. Pemindahannya di sini dari modal Kania itu adalah posisinya di kredit, di sini juga dipindahkan di kredit. Ya. Terus saldonya sama, karena di sini kredit, sini juga posisinya sebelah kredit. Ini sepintas saja. Untuk lebih jelasnya nanti di dalam pemindahan buku besar, karena di sini contohnya kebetulan hanya satu jurnal. Ya, bagaimana kalau jurnalnya itu beberapa tanggal? Ya. Kita lihat di sini bahwa kita mau membuat buku besar, nama akunnya adalah kas. Terus kalau di sini nomor akunnya untuk kas itu 101. Kalau di contoh awal tadi 111. Ini 1 itu menunjukkan kelompok akun yang namanya aktiva. Ya, kita lihat tanggal 1 ini. Ini didapatkan dari jurnal. Di sini ada nama akunnya kas. Nah, posisinya di mana ini? Oh, di debit. Nanti di buku besar masuknya adalah posisi debit. Nah,
Betul, di sini lihat debit. Saldonya debit lagi. Ya. Kita lanjutkan yang tanggal berikutnya karena kita mau membuat buku besar kas. Nah, kita lihat tanggal 2. Kasnya di sini. Nah, posisinya adalah di kredit. Nah, kas. Sekali lagi cari nama akun kas. Kita lihat bagaimana kita postingnya ke buku besar. Lihat tanggal, diisi tanggal 2. Sekali lagi keterangan di sini ya. Keterangan di sini boleh diisi, boleh dikosongi. Refnya tadi dari JU halaman 1 ya. Terus di sini tadi ya adalah posisinya adalah di kredit. Nah, sekarang lihat saldonya. Coba perhatikan, kok bisa ketemu 44.000 itu dari mana? Ini 50.000 di debit. Terus ada transaksi kredit 6.000. Debit dengan kredit dikurangkan, ketemunya 44.000. Kalau misalnya ada debit lagi, misalnya seperti kamu lihat ini tanggal 5 ini. Ya, tanggal 5, ini kasnya kan debit. Tadi saldo tanggal 3 debit. Ya, tanggal 3 debit. Debit ketemu debit. Oh, ditambahkan. Ya, ketemunya 39.300. Sudah, prosesnya sama. Tanggal 1, 2, 3, 5. Nah, sekarang bagaimana untuk yang misalnya kok posisinya di situ ada akun dalam satu tanggal, ada yang posisinya debit, terus ada yang posisinya kredit. Kita lihat contoh tanggal 16. Nah, dilihat di situ tanggal 16 ada yang kasnya di debit. Nih. Terus yang satunya kasnya posisinya di kredit. Nah, bagaimana cara postingnya? Karena kita mau buat akun kas, kita pilih semua dulu dalam jurnal itu nama akunnya adalah kas. Kita lihat bagaimana. Ini halamannya halaman 3 ya anak-anak ya. Nanti JU-nya diisi JU 3. Lihat bagaimanakah tanggal 16? Dilihat di sini. Nah, JU-nya JU 3. Tanggalnya 16. Tadi yang pertama adalah kasnya posisinya debit. Nah, saldonya debit ditambah debit, berarti saldonya bertambah. Misalnya di sini Buning ada kekeliruan angka sambil cek nanti ya. Karena kemarin waktu jurnal itu ada yang keliru angka jumlahnya. Ya. Terus tanggal 16 yang kedua. Dimasukkan lagi tanggalnya sama. JU 3 ini masih JU 3. Terus di sini kredit. Nah, tadi kan ada 2 tanggal 16 itu. Debit dengan kredit. Debit dengan kredit dikurangkan. Ketemunya 60.830 ya. Ini sampai terakhir semuanya nanti diisi, dimasukkan atau dipindahkan dari jurnal ke buku besar. Kita langsung lihat kepada contoh tanggal 27. Nah, lihat preview-nya debit, tapi karena kita mau membuat buku besar kas, kita masukkan yang kas saja. Posisinya di mana ini? Oh, di kredit. Kita lihat halamannya halaman 4. Nanti JU-nya diisi JU 4. Lihat, kembali ke buku besar. Lihat ya tanggal 27, tanggalnya diisi 27. Sekali lagi keterangannya di sini boleh dikosongi, boleh diisi. Ya. Terus JU-nya karena tadi halaman 4 diisi JU 4. Posisinya di kredit. Nah, jumlah akhir debit dengan kredit diapakan? Dikurangkan. Nah, sudah. Jadi saldo terakhir kas adalah ini. Lah, ini meskipun kita belum masuk ke neraca saldo, angka ini nanti yang akan masuk ke neraca saldo. Materi berikutnya setelah buku besar nanti adalah membuat neraca saldo. Langsung saja kita lihat ya. Ya. Nih.
Tapi nanti saja, biar tidak bingung, kita lihat tadi kas sudah. Bagaimana kita membuat buku besar yang berikutnya. Misalnya piutang usaha. Nomor akunnya ini 103. Nah, ini sama. Dilihat piutang usaha, cari yang piutang usaha semua dulu dari jurnal itu. Semua yang berkaitan dengan piutang usaha. Kalau debit dari jurnal, masukkan debit. Ya. Oh, ini ada kekeliruan. Di sini harusnya tertulis 3.200. Ya, tak tulis ya, debit. Terus tanggal 22. Dilihat dari jurnal sana, oh, kredit. Nah, debit dengan kredit 0. Ya, terus tanggal 30. Dari jurnal ada debit. Nah, masukkan debit. Tadi saldonya 0. 0. Terus ada debit, saldo terakhir. Ini nanti yang masuk ke neraca saldo. Dari dua contoh ini, mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau hanya yang transaksinya di jurnal 1, misalnya contohnya ini ya, sewa dibayar di muka. Dari jurnal itu hanya ada 1, ya enggak apa-apa kita buat. Bu, kok buatnya tidak banyak? Ya karena di dalam jurnal itu hanya ada 1 transaksi. Nih, tanggal. Refnya diisi JU1 karena di dalam jurnal tadi adalah halaman 1. Debit. Terus di sini debit 6.000. Pindahkan saldonya debit 6.000. Terus perlengkapan kantor juga sama. Dari jurnal hanya ada 1. Tanggalnya diisi tanggal 1. Nah, ini juga ada kesalahan lagi. Harusnya di sini JU1 ya. JU1 bukan JU2. Terus debit. Ya, di sini debit, saldonya juga debit. Sudah, stop karena hanya ada 1. Ya. Lanjut, perlengkapan jahit. Nah, ini perlengkapan jahit ada 2. Tanggal 1 dan tanggal 6 ya. Peralatan kantor 1, peralatan jahit 1. Yang ada 1-1 saya kira sudah paham. Nah, terus sampai utang usaha. Nah, ini yang agak berbeda. Utang usaha. Saldo utang, saldo normal itu posisinya di kredit. Kita lihat. Jadi dari jurnal nanti cari yang nama akunnya utang usaha. Lihat di situ posisinya di mana? Oh, di kredit. Saldonya masuknya kredit. Cari lagi tanggal berikutnya dari jurnal, cari di jurnal. Jadi balik lagi ke jurnal ya. Terus dicari yang utang. Oh, posisinya di debit. Kredit sama debit diapakan? Dikurangkan. Nah, ini saldonya kok bisa ketemu 400 di kredit? Karena 1.400 kredit, debitnya 1.000, ketemu 400. Misalnya debitnya itu 3.000, berarti saldonya adalah posisinya di debit karena banyak yang debit. Jadi menentukan saldo sini itu adalah banyak yang mana. Ya. Utang bank juga sama, hanya 1. Jadi mindahkan, gampang. Ya, modal Gunawan juga 1. Posisinya saldo normal di kredit, privo di debit. Dah, itu untuk yang sampai privo. Untuk pendapatan, ini pendapatan ada 3 tanggal. Tanggal 5, tanggal 7, dan tanggal 30. Semuanya posisinya di kredit. Nih, yang pertama kredit, saldonya kredit. Tanggal 7, posisinya kredit lagi. Lah ini saldonya 8.800. Didapatkan dari 5.600 kredit. Ini kredit lagi. Kalau kredit dengan kredit ditambahkan. Yang tanggal 30 sama ditambahkan lagi. Terus beban iklan. Sama. Tidak ada masalah, beban administrasi juga sama. Saya rasa ini sudah untuk materi buku besar, materi yang paling mudah, cuman kesulitannya itu kalian buat kolom. Tapi tenang saja, nanti pada waktu latihan ya,
Kalian kalau nulis buku di buku tulis, buat kolomnya langsung 1 lembar gitu dibuat, tapi nanti dikasih jeda atau sisipan biar tidak rapet ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai buku besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.